Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nyiman Putri Widiastuti, nomor absen 27 dari kelas 8D. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bab 4 bagian B, kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, lebih tepatnya materi nomor 5, yakni perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Selamat menyaksikan. Yang pertama yang akan saya bahas yakni materi mengenai Perang Diponegoro. Perang Diponegoro ini sendiri terjadi pada kisaran tahun 1825 sampai 1830. Bermula pada tahun 1825 di Jawa Tengah, terdapat perlawanan rakyat terhadap Belanda di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Perlawanan terhadap Belanda ini tidak dapat dipisahkan dari peristiwa-peristiwa atau tindakan-tindakan sewenang yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia sebelumnya. Nah, pada tahun 1825 sampai 1826, pasukan Pangeran Diponegoro memperoleh kemenangan dan berhasil merebut daerah Pacitan dan Purwodadi. Tetapi pada tahun 1827, pasukan Belanda mulai unggul setelah mendapatkan bantuan dari pasukan Sumatera dan Sulawesi. Selain itu, Jenderal de Kock juga menerapkan sistem benteng, yaitu membangun benteng pada setiap wilayah yang berhasil ia kuasai dan yang berhasil menghubungkan jalan dari pasukan yang satu dengan pasukan yang lainnya. Nah, walaupun Belanda sudah menggunakan taktik sistem benteng dan mengepur pasukan Diponegoro secara habis-habisan, namun belum juga bisa mengalahkan pasukan Pangeran Diponegoro. Hingga pada akhirnya Belanda menggunakan tipu muslihat dengan cara mengajak pimpinan-pimpinan dari Pangeran Diponegoro untuk berdiskusi di antaranya. Nah, walaupun mendapat pukulan yang berat, tetapi perlawanan Pangeran Diponegoro tetap gigih. Hingga Belanda akhirnya menggandakan tipu muslihatnya dan mengajak Pangeran Diponegoro untuk melakukan perundingan. Tetapi dalam perundingannya yang terjadi pada tanggal 28 Maret 1830 di Magelang, Pangeran Diponegoro diculik dan dibawa ke Semarang, lanjut di Batavia dan kemudian diasingkan di Manado. Pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dibawa ke Makassar dan hingga pada akhirnya pada tanggal 8 Januari 1855 beliau wafat dan dimakamkan di Kampung Melayu Makassar. Nah, materi kedua yang akan saya sampaikan yakni mengenai Perang Aceh. Perang Aceh sendiri terjadi pada kisaran tahun 1873 sampai 1904. Pada abad ke-19, Aceh merupakan kerajaan yang merdeka. Dalam Traktat London pada tahun 1824 dikatakan bahwa Inggris dan Belanda menghormati kemerdekaan dan kedaulatan Aceh. Namun, dalam Traktat Sumatera pada tahun 1871 dikatakan bahwa Belanda diberikan kebebasan untuk menaklukkan Sumatera termasuk Aceh yang berada di dalamnya. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda akhirnya mengirimkan utusan ke Kutaraja atau Banda Aceh. Utusan tersebut berisi bahwa Aceh harus berada di bawah naungan Belanda. Tetapi utusan tersebut ditolak oleh Sultan Mahmud Syah hingga pada akhirnya Belanda menjatuhkan perang kepada Aceh. Dan berikut jalan perangnya. Nah, semuanya itu dia sedikit materi mengenai Perang Diponegoro dan Perang Aceh. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Bye bye.